adalah Engkau untuk selamanya. Kami percaya pertolongan-Mu yang ajaib itu terus kami alami dan nikmati setiap hari dalam Tuhan. Yesus, tak bertambah pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan pribadi pertemukan Tuhan lewat pada malam hari ini. Sekalipun kami mungkin berjauhan tempat dari berbagai daerah, negara, tempat, tapi kami boleh dipersatukan. Sama-sama kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, menyingkapkan setiap kebenaran, sehingga kami yang tidak mengerti dibuat mengerti. Dan bukan hanya sekedar kami mengerti, tetapi kami diberikan keberanian untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna itu atas kehidupan kami. Amen. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah pertemuan malam hari ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sehingga sesuai dengan tema, sehingga kami anak-anak Tuhan, haleluya, benar-benar dapat menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan, orang-orang yang betul-betul dipercaya oleh Tuhan. Amen. Oh Tuhan, dalam Kristus. Syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom, shalom. Ya, sudah siap Koden? Sudah. Nah, sebentar. Pak Roni suruh ngomong dulu kenapa kita belajar soal ini. Supaya tahu, Pak Roni. Ya. Silakan. Ayo, Pak Roni ngomong dulu kenapa kita belajar soal utang. Jadi tiba muncul aja kok. Ya, gimana? Ayo, enggak apa-apa ceritakan supaya tiba-tiba muncul aja. Terus jadi tujuannya kita belajar supaya apa? Supaya kalau hutang ini kebanyakan dari orang-orang yang pernah saya temui juga beberapa bantuan kok jadinya kayak hobi. Jadi kalau ada tamu enggak punya duit utang gitu. Terus untuk kebutuhan tiba-tiba nunggu pertolongan Tuhan datang ya tiba-tiba utang gitu. Jadi akhirnya kebutuhan itu jadi yang pokok itu hutangnya itu. Jadi bukan menantikan pertolongan Tuhannya itu. Ya. Terus gimana caranya mengatasi yang seperti itu? Terus ada lagi kalau misalkan kita sudah terjerat hutang, entah itu di kalangan hamba Tuhan atau di kalangan pengusaha yang sering pakai bank, terus kadang-kadang sampai terlilit dan tidak bisa bayar, lah terus gimana caranya bisa lepas dari jerat? Itu aja sih. Oke, ya ntar. Jadi jelas ya kita belajar tentang hutang ini, menarik sekali untuk kita ketahui dari apa yang Alkitab ajarkan kepada kita.
Oke, sebentar. 482. Ya, baik. Mana ini? Oh, sebentar. Oh, ada masalah ini. Oke, siapkan Alkitab saudara. Kita nanti akan lihat beberapa ayat dalam Alkitab. Ya, bentar. Ini kemana kamu ini? Ayo. Ganjel. Maaf. Facebook saya. Sabar ya, sebentar. Udah nanti saja. Susah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang hutang. Ya. Kita mulai dulu dari Alkitab, hutang itu boleh atau tidak. Oke. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita tahu hutang itu boleh atau tidak menurut Tuhan, ya. Kita baca Matius 5 ayat 42 lebih dulu. Matius 5 ayat 42. Ya. Matius 5 ayat 42. Begini kata Tuhan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jelas ya. Terus kalimat yang kedua, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi jelas Tuhan Yesus menyetujui, ya, tapi dalam bentuk menolong. Ini kalau sesama kita, ya, saya ulangi lagi, Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, hampir semua ayat-ayat tentang Alkitab, tentang hutang di Alkitab, itu boleh sesama kita. Tapi motivasinya itu menolong, bukan bisnis. Apa itu bisnis hutang? Yaitu dengan bunga. Nah, kalau itu hanya di bank, ya boleh. Maka itu bank itu dibuat oleh pemerintah, ya, atas hikmat petunjuk Tuhan, maka itu boleh. Tapi kalau sesama kita, itu bukan untuk bisnis. Lagi sekali, tolong catat, ya, patokan kita Matius 5:42. Menolong boleh. Terus kita lihat, ya, Keluaran pasal 37, ya. Keluaran pasal 37 ayat yang ke-25 dan 26. Saya ulangi, Keluaran 37 ayat 25 dan 26. Begini Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita. 25, 26. Maaf, Mazmur, saya salah. Maaf, Mazmur 37, maaf ya. Jadi Tuhan itu mengizinkan, tapi dalam bentuk kita menolong sesama saudara kita. Saya bacakan Mazmur 37, 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah, ini jaminan yang luar biasa, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, lalu anak atau anak cucunya meminta-minta roti. Oh, terima kasih Bapak. Maaf, seperti yang Pak Roni katakan tadi, kalau sampai ada di antara kita
hidup terjerat hutang, maka pasti ada yang salah. Izinkan saya mengatakan ini, pasti ada yang salah. Karena janji Tuhan di Mazmur 37 ayat 25 ini dahsyat sekali. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Berarti sekian lama hidup Daud ini. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini jaminan. Lalu apa yang terjadi dengan orang benar dan seluruh keturunannya? Saya ulangi lagi, apa yang terjadi dengan orang benar ini beserta dengan seluruh keturunannya? Ayat 27. Tiap hari. Ini luar biasa. Tiap hari. Orang benar dan seluruh keturunannya itu menaruh belas kasihan. Sudah diberkati sampai anak cucunya gak akan minta-minta roti untuk hidupnya. Luar biasa itu. Ya. Terus Tuhan katakan, ya maaf dulu ya Miming Teja. Jangan lari dulu ke Roma 13, harus cepat. Dengar dulu firman ini. Nah ini selalu orang Kristen selalu menggunakan Roma 13 ayat 8. Tunggu. Ya. Dengar dulu. Maka itu kenapa saya tidak mau menggunakan Roma 13:8 dulu, karena konsep yang salah. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan Roma 13 ayat 8, maaf jangan tersinggung. Saya nggak ngomong 1-2 orang. Itu orang-orang pelit yang tidak mau menolong. Maka itu saya mulai dengan prinsip Tuhan Yesus. Matius 5:42 tadi jelas, ya, jelas bahwa kita harus menolong dan kita pun harus memberi pinjaman, bukan untuk bisnis. Oke, saya lanjutkan dulu. Maka itu tolong jangan terpengaruh dulu dengan Roma 13 ayat 8. Itu nanti kita akan bahas. Tapi dengarkan dulu prinsip ini. Ya. Ini yang kita mau pelajari. Setelah orang benar bersama keturunannya, anak cucunya itu diberkati oleh Tuhan sehingga nggak ada yang minta-minta roti untuk hidup, untuk makan, tidak. Bahkan ayat 27, tiap hari ia menaruh belas kasihan. Nah, perhatikan yang pakai Roma 13 ayat 8. Dan memberi pinjaman. Bahkan menolong orang, memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi salah satu bentuk hidup gereja, hidup anak Tuhan menjadi berkat, itu karena kita nggak cuma memberi, tapi juga memberi pinjaman. Tapi tolong, maaf, izinkan saya mengatakan kalimat ini dan tidak ada yang tersinggung. Maaf, Kristen benalu, maaf ini kurang bagus kata-katanya, tapi ini penting. Kristen benalu, jangan menggunakan ayat-ayat ini untuk memaksa orang atau saudaramu memberikan pinjaman kepadamu. Maaf, itu salah. Ya, lagi sekali perintah Tuhan bahwa orang benar bersama anak cucunya itu diberkati sehingga nggak ada yang minta-minta, bahkan memberi pinjaman. Maka itu kita jadi berkat. Ya, penting sekali melihat ini. Oke, jadi ini janji Tuhan kepada kita. Ya, Ulangan 15. Ya, Ulangan pasal yang ke-15. Kita melihat firman ini, Ulangan pasal yang ke-15. Ya, ayat yang ke-8. Begini kata Tuhan. Tetapi engkau. Nah, maka itu
kita harus melihat konsep-konsep ini dalam kehidupan kita supaya kita betul tahu prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita. Oke ya. Begini, ayat 8 Ulangan 15. Tetapi engkau, berarti saudara dan saya, ya. Tetapi engkau, saudara dan saya, harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Siapa ini? Ayat yang ke-7, ya, supaya jelas. Saya baca lagi Ulangan 15 ayat 8 kalimat pertama. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Siapa itu nyanya? Ayat 7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, ya, kita dapat berkat memasuki negeri Kanaan itu, maka janganlah engkau menegarkan hati, mengeraskan hati, ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ini perintah. Saudara, maka itu, maka itu penting sekali dalam kehidupan kita untuk memperhatikan ini. Saya ulangi ya, Ulangan 15 ayat 7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, maka janganlah engkau menegarkan hati, mengeraskan hati. Pelit itu artinya tidak mau tahu yang lain. Maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman. Ini luar biasa, saudara. Memberi pinjaman kepadanya dengan, tolong garis bawahi kalimat kata ini, memberi pinjaman dengan limpahnya. Ini luar biasa, ya, memberi pinjaman dengan limpahnya. Tapi ada ketentuan yang Bapa di surga tetapkan untuk kita. Ini luar biasa. Maaf, saya sudah buka. Bisa kelihatan tidak? Kenapa ini kok nggak kelihatan katanya wajah saya? Saya nggak tahu ini. Padahal zoomnya jalan baik. Ya, maaf ya, saya lanjut dulu. Nggak tahu kenapa, padahal di sini sudah videonya sudah jalan. Oh, begini malah nggak kelihatan. Tunggu. Kalau gini bisa kelihatan. Saudara bisa kelihatan kalau begini wajah saya? Saya nggak tahu ini kenapa ini. Ketutup. Ya, tapi ini terbuka. Nah, ini saya kelihatan. Kalau gini kelihatan nggak wajah saya? Maaf ini. Oh, dari Belanda ada tulisan. Bisa kelihatan? Bisa. Oke. Saya nggak tahu di mana ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, waktu kita memberi pinjaman dengan limpahnya, ada syarat, ada peraturan, ada ketentuan, ada keharusan. Yaitu perhatikan, masih ayat yang ke-8 Ulangan 15, ya. Cukup untuk keperluannya. Ini luar biasa, saudara. Papa kita di surga ngaturnya hebat sekali. Oh, ini anak saya Venis memberitahu ada gangguan internet di Nabire. Saya nggak tahu istilahnya apa itu ya. Nah, saudara perhatikan.
Kita harus memberi pinjaman dengan limpahnya. Tapi lihat syarat yang pertama, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, memberkati anak cucu kita, sehingga berlimpah-limpah, dan ada saudara kita yang miskin yang sedang perlu, maka perintahnya kita harus memberi pinjaman dengan limpahnya. Tapi lihat dua syarat ini, ya, lihat dua syarat ini. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi waktu kita punya hati untuk memberkati, untuk menolong saudara kita mau memberi pinjaman, kita harus duduk bersama-sama, kita harus tahu alasan pinjamnya itu apa. Itu maksud Tuhan. Nah, maka itu maaf, saya harus ngomong lagi, maaf ya, saudara yang sedang perlu. Nah, ini yang seringkali saya alami dalam hidup. Maaf ya, jangan tersinggung. Sudah minta tolong, maksa lagi maaf. Dan ketika ditanya untuk apa, nggak mau jelaskan. Nah, kepada orang-orang yang begini, kita harus, ya Elizabeth, karena saya juga di Facebook kelihatan jelas, betul. Nah, kepada orang-orang seperti ini, maafkan saya. Saudara, belajarlah. Belajarlah. Jangan memanfaatkan orang dalam hidup kita. Jangan sekali-kali. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Ya, jadi dalam diskusi masalah hutang ini pasti akan muncul 3 kelompok orang. Saya ulangi, kalau diskusi masalah hutang itu selalu dan pasti akan muncul 3 kelompok orang. Maafkan saya. Kelompok orang yang pertama itulah orang-orang pelit dan orang kikir. Yang paling seru kalau ada orang hutang supaya alasannya jelas tidak mau nolong. Nah, itu kelompok yang pertama. Nah, orang-orang seperti ini juga ada di antara kita. Kelompok yang kedua adalah kita yang punya hati Yesus, yang mau memberi pinjaman. Tapi ingat, dengan persyaratan, Ulangan 15 ayat 8, dicek dulu untuk apa pinjam. Nah, kelompok ketiga, maaf, saya bagi 2 lagi dalam kelompok yang ketiga ini. Satu, saudara-saudara kita memang yang perlu, ya, untuk minjam. Tapi kelompok ketiga ini, maaf, yaitu tadi orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang baik. Nah, jangan terjadi. Nah, saya harap masing-masing kita akan tahu kita termasuk kelompok yang mana. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada persyaratan ya yang Tuhan beri. Ini ada yang tanya, lebih penting mana? Kasih perpuluhan dulu atau bantu saudara yang membutuhkan? Tolong perhatikan, perpuluhan itu tidak boleh memberi karena takut ada belalang pelahap, takut terkutuk, takut tidak diberkati. Jangan. Memberi perpuluhan juga jangan karena motivasi supaya diberkati balik oleh Tuhan. Ya, jadi maaf ya Wim, Koden paling tidak suka membahas tentang perpuluhan. Sebab perpuluhan itu hanya untuk orang pelit. Israel itu bangsa yang pelit di dunia, saudara. Maka itu Tuhan memberikan batas minimum untuk memberi, yaitu 10%. Sebab kalau mereka nggak diberi batas minimum, mereka nggak akan memberi. Tapi untuk kita yang hidup di zaman perjanjian baru, bukan lagi perpuluhan tapi 100%. Kenapa? Sebab ada motivasi yang salah dalam hidup anak Tuhan. Asal sudah memberi 10% milik Tuhan,
maka yang 90% dipakai seenak perutnya sendiri. Karena merasa tidak bersalah. Karena aku sudah memberi sepersepuluh. Nah itu jahat. Sudah takut terkutuk, maka itu memberi, minta balasan lagi, terus merasa sudah punya hak menggunakan seenak perutnya 90%. Ini salah motivasinya. Baik ya, kita lanjutkan. Ulangan 24 ayat yang ke-10. Ya, Ulangan kenapa? Ya Ben, kenapa Ben? Putus tadi. Oh, putus. Oke, saya ulangi lagi ya. Maaf. Jadi untuk perpuluhan ada motivasi-motivasi yang salah. Ya. Kenapa? Motivasinya takut kena kutuk kalau tidak memberi perpuluhan. Masih putus-putus Koden. Masih putus-putus. Ya ini gangguan, kenapa ini ya? Recordnya juga pause. Oke. Saya Tuhan tolong. Bagaimana ini ya? Maaf. Sebentar ya. Masih putus-putus. Iya. Bentar. Ini sinyalnya di Nabiri ini ada masalah. Maaf ya yang Facebook dan Instagram. Sebentar. Saya ganti coba sekarang. Aduh. Enggak ada ini. Masih putus-putus? Masih Koden, masih. Ya, sebentar. Bagaimana ini? Oke. Saya coba. Mungkin apa keluar dulu Koden? Keluar dulu ya. Ya, coba ya, keluar dulu. Apa keluar dulu? Ya. Oke. Sabar ya yang Instagram. Padahal sinyalnya cukup ini. Ya, betul. Yang Facebook, Instagram baik. Ini Zoom-nya ini. Sebentar ya. Tunggu. Ya. Ya, betul. Terima kasih. Di Bali juga bagus, semuanya bagus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong supaya bagaimana? Cukup baik? Ya, silakan Koden. Oh, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Papa. Tolong supaya sinyal untuk Zoom juga tidak terganggu. Baik ya. Oke. Jadi ada 3 alasan salah orang Kristen memberi perpuluhan kepada Tuhan. Maka itu tadi ada pertanyaan, lebih penting mana? Perpuluhan atau memberi menolong orang? Nah, saya jawab dulu soal perpuluhan ini. Kalau saudara memberi perpuluhan dengan 3 motivasi ini, lebih baik gak usah memberi. Tuhan gak butuh duit saudara. Betul gak? Tuhan pun gak butuh duit saya. 1, memberi perpuluhan motivasinya karena ingin mendapat berkat balik dari Tuhan. Salah. Nomor 2, memberi perpuluhan takut terkutuk, takut ada belalang pelap. Puji Tuhan, Memiwaren juga bagus sinyalnya untuk Facebook. Ini salah. Masa Tuhan sekejam itu? Kalau kita nggak bayar dia terus dia ngutuk, wih itu Tuhan yang sadis. Maka itu banyak khotbah-khotbah perpuluhan salah. Motivasi ketiga yang salah, orang memberi perpuluhan setelah memberi 10% buat Tuhan. Ini jahatnya jahatnya orang-orang Kristen dengan motivasi ketiga.
Karena sudah memberi 10%, maka orang itu menggunakan yang 90% seenak perutnya sendiri. Ini jahat. Karena merasa 10% sudah aku kembalikan kepada Tuhan, maka yang 90% itu hakku. Nah, ini motivasi yang salah. Jadi apa motivasi mengembalikan perpuluhan? Ya nggak ada motivasi apa-apa. Mau beri-beri, tidak juga nggak apa-apa. Maka itu kalau saudara merasa ada yang berdosa kalau tidak memberi perpuluhan, itu salah. Berdosalah kalau hidup tidak kudus. Berdosalah kalau hidup itu pelit. Berdosalah kalau hidup itu berzina dan seterusnya. Jadi jelas ya. Nah, jadi memberi pinjaman itu perintah Tuhan. Kita lanjutkan sekarang. Ya. Ulangan pasal 24 ayat yang ke-10. Ya. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, wah ini keren. Kita yang meminjamkan. Janganlah engkau masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Ini namanya debt collector. Datangi ke rumah orang, merampas apa barang-barang yang ada di rumah. Tidak boleh. Ini hukum Tuhan yang ditulis Musa lebih dari 3.500 tahun yang lalu, saudara. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi ini perintah, ini peraturan yang Tuhan beri. Mazmur 112 ayat yang kelima. Mazmur 112 ayat yang kelima. Ya. Mazmur 112 ayat yang kelima. Begini kata Papa kita. Mujur. Kalau saudara pernah tahu bahasa Banjar, bujur. Ya. Orang yang menaruh belas kasihan, mujur. Lawan katanya malang. Nah, kalau kita ingin mujur, ingin hidup sangat indah, menyenangkan, yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Nah, yang tidak wajar itu kecuali bank, catat. Kecuali bank, karena itu resmi dari pemerintah yang boleh memberi pinjaman dengan bunga. Tapi di luar lembaga bank kita tidak boleh menarik bunga. Nah, tapi ada yang bilang, ya tapi kalau orangnya mau memberi bunga, bacakan firman Tuhan. Enggak boleh. Nah, ini prinsip yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Indah ya kalau kita melihat ini. Nehemia pasal 5 ayat yang ketiga. Ya, Nehemia pasal yang kelima ayat yang ketiga. Nehemia pasal 5 ayat yang ketiga. Maaf. Jadi Bapak kita mengatur ini sungguh luar biasa. Dan ada yang berteriak. Maaf ya. Ada yang berteriak. Nah, ini tentang gadai ya. Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ayat 4. Juga ada yang berteriak. Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang ayat 5. Walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Saudara, ini kisah
di zaman Nehemia, waktu bangsa Israel itu dipaksa untuk menggadaikan tanahnya, barang-barangnya, sampai anak-anak laki dan perempuannya. Sampai zaman sekarang itu masih ada loh praktek seperti ini, saudara. Dan ini kebencian Tuhan. Maka itu kalau kita memang punya hati Yesus, dan kita mau menolong orang, mau memberkati orang, dan mau mendidik orang dengan memberi pinjaman, dengan peraturan-peraturan tadi, itu tidak apa-apa. Tapi asal jangan mengambil gadai, apalagi sampai anak-anak laki perempuannya harus kerja dengan kita. Awas, itu kebencian Tuhan. Jangan itu terjadi atas kita. Jelas ya? Amsal 22 ayat yang ke-7. Nah, ini tidak baik. Ya, jangan berlaku seperti ini. Ya, Amsal 22 ayat yang ke-7. Mari kita jaga hidup kita. Oke? Jangan terjadi. Ya, kalau Tuhan berkati kita, kita bisa kaya, jangan melakukan. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi setelah kita baca dari Matius 5:42, dari Keluaran, Ulangan, ya, tadi itu Mazmur 112, ya, sampai kitab Nehemia, akhirnya Tuhan mengajar kita, kalau kita memberi hutang, jangan kita memperbudak orang itu. Itu salah. Nah, enggak boleh. Maka itu sebelum orang itu berhutang, kita harus teliti dulu, kenapa dia berhutang. Apalagi kalau hutangnya itu karena iri hati dengan tetangganya, iri hati dengan adik kakaknya, karena mereka bisa punya ini, punya itu, aku kok tidak punya, aku harus bisa juga beli yang seperti itu. Nah, itu salah. Ya, kita harus lihat sesuai keperluannya. Nah, maka itu kalau kita pakai istilah Filipi 4 ayat 19, hidup ini jangan memenuhi keinginan kita, tapi Tuhan menjamin keperluan kita yang dicukupi. Itu Filipi 4 ayat 19. Begitu pula orang yang mau berhutang kepada kita. Kita harus cek, kita harus teliti untuk apa. Jadi jangan sampai ada orang kaya menguasai orang miskin. Jangan sampai. Saudara, sudah terjadi, ya, di Papua juga begitu. Puji Tuhan sekarang sudah tidak. Tapi berapa waktu yang lalu, pinjam ini dikit, pinjam lagi dikit, pinjam lagi, terus dikasih. Tapi yang minjam ini punya motivasi. Setelah sekian banyak, pasti nggak bisa bayar. Nah, ini jahatnya manusia akhir zaman. Ya udah, serahkan aja tanahmu. Ya, ini orang sudah terlalu banyak utangnya. Akhirnya banyak orang-orang Papua yang tertipu. Karena sudah terlanjur begitu banyak pakai uang, siapa pasti nggak bisa bayar. Akhirnya mau nggak mau tanahnya dilepas dengan harga yang di bawah pasaran. Sedih sekali kalau ingat berapa waktu yang lalu di Papua. Nah, ini yang tidak boleh. Orang kaya tidak boleh menguasai orang miskin. Yang berutang menjadi budak, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Itu salah. Tapi prinsipnya boleh. Nah, jadi saya sering dengar, orang-orang yang pelit itu. Nah, kita lihat Lukas 6 ayat 35. Sebelum nanti yang terakhir, kita melihat Roma 13 itu. Lukas 6 ayat 35. Jadi kalau kita mau berutang harus cek untuk apa, ya, untuk apa. 6 ayat 35. Begini yang Tuhan Yesus katakan. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, ini hukum Kristus.
Lukas 6 ayat 35. Maaf, mulai 34 ya. Mulai 34, saya salah, maaf. Lukas 6 mulai 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ini hukum umum, hukum dunia. Ayat 35. Tetapi kamu, saudara dan saya, ini perintah Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, musuh malah, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Sebab Bapa di surga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bapa ajar hatimu. Sungguh kami minta, kami ingin punya hati Papa yang seperti ini dalam nama Yesus. Saudara, ini luar biasa. Apa hati Papa kita? Saya baca lagi ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik, kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Luar biasa persyaratan jadi anak-anak Bapa dalam hal ini. Ya, terus sebab Tuhan itu Papa kita di surga. Tolong perhatikan. Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Keren gak saudara kalau kita lihat ayat ini ya? Wih, Papa kita itu luar biasa. Nah, inilah peraturan-peraturan. Ada banyak ayat-ayatnya ya. Tapi betapa indahnya Papa di surga ingin menyatakan dirinya lewat kita. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pinjaman. Tapi dari semua peraturan, persyaratan itu. Oke. Nah, sekarang Roma 13 ayat 8. Ya. Roma 13 ayat 8. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapa, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, izinkan saya menerangkan ayat 8 Roma 13 dengan melihat dan memandang dari sudut pandang Papa kita. Karena sampai hari ini masih banyak murid-murid Tuhan Yesus yang menggunakan Roma 13 ayat 8. Maaf, karena pelit, karena nggak mau menolong. Nah, itu salah. Jangan cuma ambil sepotong kalimat yang pertama di Roma 13 ayat 8 ini. Karena kalau kita cuma ambil sepotong di kalimat pertama ayat 13, ayat 8 Roma 13, wah, itu jadi menghancurkan semua firman yang kita sudah baca tadi. Maka 13 ayat 8 saya baca bagian terakhir setelah menjelaskan segitu beberapa ayat tentang perintah Tuhan untuk untuk kita memberi pinjaman ya kepada orang, memberi utang kepada orang. Ya, dengar. Jangan ambil hanya kalimat pertama ayat 8 Roma 13.
Janganlah engkau berhutang apa-apa kepada siapapun. Tetapi, nah ini yang gak dibaca dengan baik kepada orang-orang kaya yang tidak sepenuh hati untuk menjadi berkat kepada orang-orang yang harusnya kita bisa menolong mereka. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara tahu nggak maksud kalimat kedua? Justru perintahnya ini begini. Kamu jangan berhutang dan memberi hutang kepada siapa-siapa. Tapi bagi. Ini lebih hebat. Tapi kamu harus berbagi kepada sesamamu. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi jangan ambil kalimat pertama, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Baca kalimat berikut. Justru di ayat ini kita itu nggak usah memberi hutang, tapi beri. Nah, maka kita harus jujur. Saudara suka pakai Roma 13 ayat 8. Justru, maaf, saya berkata. Kalau ada orang pakai Roma 13 ayat 8 karena motivasi nggak mau bantu, justru dia salah. Karena kalau orang itu memakai Roma 13 ayat 8, justru harus membantu. Bukan menghutangi, tapi suruh memberi malah. Ayo, lebih hebat enggak kebenaran ini? Saya teruskan ayat yang ke-9. Karena firman, ya, lengkaplah kalau baca. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Apa itu? Yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, hukum jangan berzina itu artinya kita harus mengasihi orang itu. Karena kalau ada orang berzina itu orang jahat, merusak hidup orang itu. Kalau ada orang, mencuri juga jahat. Dia mengambil hak orang lain. Berzina itu juga mengambil hak orang lain. Mencuri itu juga mengambil hak orang lain. Membunuh juga sama, mengambil hak hidup orang lain. Ya, terus mengingini barang orang lain juga sama. Ini orang egois. Maka itu tersimpul dalam seluruh hukum Taurat ini ialah harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi artinya kalau saudara dan saya menggenapi hukum Taurat, berarti kita tidak akan kalau kita mengenapi hukum Taurat, itu berarti kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya itu pasti kita nggak mau berzina, nggak mau mencuri, nggak mau membunuh, nggak mau menginginkan harta orang lain, tidak. Justru kita memberkati orang-orang itu. Jadi jelas ya, firman ini sungguh luar biasa. Jadi kasih Tuhan atas kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu mulai hari ini mari kita menjadi pelaku firman. Supaya dunia ini betul-betul hidup di dalam damai sejahtera. Nah, yang berikut, jangan bayar hutang pakai hutang. Awas, itu sebuah kebodohan. Jangan bayar hutang pakai hutang. Yang kedua, jangan bayar hutang dengan judi.
Bodoh orang seperti itu. Betul tidak? Jangan. Nah, terus gimana bayar hutang? Saudara masih ingat ada janda di Sarfat? Maaf, janda yang punya minyak itu, yang punya hutang sampai anaknya juga mau dijual. Lalu Nabi datang, kamu punya apa? Nah, ini cara menyelesaikan hutang. Bukan cuma tidak boleh orang yang punya hutang terus sembunyi di menara doa, lalu handphone dimatiin sehingga yang mau nagih nggak bisa nagih. Maafkan saya, itu konsep yang salah. Hutang nggak bisa didoakan. Lagi sekali, hutang nggak bisa didoakan. Hutang itu harus dibayar kerja. Nah, jadi kalau sampai saudara yang berhutang masih punya sesuatu yang bisa dijual, jual itu. Nah, janda itu cuma punya minyak sedikit. Lihat, tanya, kamu punya apa? Minyak cuma segini, ya udah, serahkan itu. Nah, itu caranya kita membayar hutang. Apa yang bisa kita jual, jual. Jangan sampai ada pengkhotbah yang merusak iman. Karena saya pernah dengar sendiri suatu kebaktian, saya hadir. Saya kaget. Saudara, saya ini hamba Tuhan yang punya kuat, punya karunia untuk mendoakan hutang orang. Kok enak sekali. Itu konsep yang salah. Hutang nggak bisa didoakan. Enak saja. Yang pakai duitnya kita, masa Tuhan Yesus suruh bayar? Ngawur itu. Nggak bisa. Ya, jadi hutang itu harus bekerja. Apa yang bisa dijual, kita jual, kita bayarkan. Ya, jangan kita egois, membuat orang lain susah. Ya, tapi kita yang mengutangi tidak boleh pakai bunga, bukan untuk bisnis. Kalau mereka mau begitu, suruh ke bank. Oke ya. Nah, maaf, hamba Tuhan. Seringkali kita ada kalimat ini, ya tapi kan untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana ini kalau nggak bisa maju, nggak bisa selesai? Nah, prinsipnya jangan menolong Tuhan. Ya, jangan menolong Tuhan. Kalau biar Tuhan yang bertanggung jawab, kan ini pekerjaannya kok. Maaf, seperti banyak saudara tahu, saya menyekolahkan begitu banyak orang. Tuhan juga memakai kami untuk buka sekolah. Dan sekolah untuk anak-anak papa itu nggak bayar. Lalu untuk orang-orang lain bayarnya juga murah. Nah, berapa kali saya nggak punya uang? Ya udah, saya cuma berkata, Papa, ini pekerjaanmu. Ini pekerjaanmu. Saya cuma ngomong begitu. Dan saya nggak memaksa. Puji Tuhan. Sampai hari ini tetap berjalan. Dan tanggal 17 Juli yang lalu, 25 tahun pelayanan ini berjalan. Dan tetap berjalan sampai hari ini. Yaitu tadi, karena ini pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 16, ya waktu itu Paulus ada penginjilan, pelayanan, ya, tapi di situ terhalang, di sini terhalang, nggak bisa masuk. Tapi mereka jalan terus. Nah, ada istilah yang bagus ini ya, ayat yang ke-8, Kisah Rasul 16. Nah, ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara, teman-teman sepelayanan. Perhatikan firman ini ya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, kisahnya begini, ayat 6 saya akan baca ya supaya tahu. Sebelum sampai Troas, mereka itu ngapain? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka nggak ngerti waktu itu. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Saudara, ini kalimat indah sekali. Ngerti nggak kata mencoba? Jadi Paulus ini bingung, mau bagaimana ya? Mau terus atau tidak? Mau lanjut atau bagaimana? Nggak tahu.
karena Roh Kudus mencegah. Mereka mencoba. Nah, perhatikan. Dalam hidup kita sebagai manusia, pasti semua kita pernah mengalami. Saya berapa kali ngalami ini. Gak tahu pimpinan Tuhan kemana. Ya, kita coba saja untuk itu. Nah, ini Papa kita yang luar biasa. Dia akan memimpin saudara dan saya. Sekalipun kita mengambil keputusan yang salah, perhatikan pelan-pelan, dia tetap akan, sekalipun kita mengambil keputusan yang salah. Loh, kenapa keputusan yang salah kok masih bisa dipimpin? Begini jawab. Kalau Tuhan tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu salah, tetapi saudara dan saya nggak tahu kalau itu salah. Pelan-pelan ya. Nggak tahu. Maka itu ada kata mencoba. Ini menarik untuk kita pelajari. Seorang Paulus yang begitu hebat hidupnya. Tapi suatu titik dia bingung, nggak tahu mesti kemana. Dia mencoba. Nah, ini Papa kita yang luar biasa. Ketika dia tahu kita mengambil keputusan salah, tapi keputusan itu kita tidak tahu kalau itu salah. Karena kita mencoba. Ini hebatnya Papa kita. Dia tetap akan menuntun kita dengan caranya yang luar biasa. Sampai kita menemukan seharusnya kemana. Tapi ini yang jadi masalah. Kalau saudara dan saya tahu bahwa itu keputusan yang salah, tahu loh ya, dan kita tetap nekat mengambil, maaf, dengan sendirinya Tuhan tidak mau terlibat atas hidup kita. Tolong catat, kalau kita mengambil keputusan salah dan Tuhan tahu kita nggak tahu kalau itu salah, maka di dalam kebodohan kita mencoba, Papa akan membelokkan kita ke yang benar. Tapi yang dia marah, saudara, kalau dia tahu, kita tahu bahwa itu salah, kenapa kita paksa ambil? Ngerti ya? Nah, ini kata mencoba. Hidup Paulus. Keren ya? Ayat 7, saya baca lagi Kisah Rasul 16. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus, terima kasih, tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, jadi masih terus jalan ini. Paulus sekarang nggak tahu. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, ayat 9, perhatikan. Pada malam harinya, ini luar biasa. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ayo kita lihat ayat ini. Pada malam harinya. Nah, ini yang saya mau bagi. Firman yang luar biasa. Saudara, bersyukur Tuhan izinkan ada malam di hidup kita. Lu pernah bersyukur nggak? Adanya malam. Kita bisa istirahat. Bayangkan kalau hari itu nggak ada malamnya, capek sekali kita. Malam itu nggak harus malam setelah matahari terbenam, tidak. Tidak sedikit di antara kita di tengah hari, siang bolong, kita mengalami malam. Kapan? Ketika banyak masalah dalam hidup kita, sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita diizinkan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, termasuk ketika kita sedang nggak punya uang. Perhatikan, itu malam. Kalau sudah sakit, masalah berat, jalan buntu, uang tidak ada, itu artinya sedang malam. Nah, kalau sudah malam, istirahat, jangan maksa. Ya, jadi
ketika kita nggak punya uang, jangan memaksa untuk pinjam. Berarti saudara memaksa malam itu jadi siang sehingga tetap kerja. Jangan. Nah, ketika malam itu sampai di Troas, Paulus bingung. Nah, saya percaya dia nggak tidur pada malam hari itu. Lo kok tahu? Karena nggak ada ayatnya. Begini, kalau Paulus tidur, maka ditulis Paulus bermimpi. Beda bukan? Tapi ditulis Paulus lihat penglihatan, bukan mimpi. Nah, kalau Paulus lihat penglihatan, berarti Paulus sedang berdoa. Ini yang luar biasa. Hebat sekali Papa kita. Betul ya saudara? Ini yang kita harus tahu. Nah, apa penglihatannya? Nah, ini dia. Jadi ketika kita terjepit masalah berat, sakit misalnya, dan gak ada uang, jangan maksa, istirahat dulu. Minta pimpinan Roh Kudus harus kemana. Apa yang dilihat oleh Paulus pada malam itu, ketika gak bisa ngapa-ngapain, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, menyeberang kemari dan tolonglah kami. Maaf. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, nah ini dia. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Nah, akhirnya menarik kesimpulan. Ya, bukan cari utangan dulu, tidak. Diam dulu. Tuhan mau kemana? Memimpin kita. Apa kesimpulannya? Bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Wih, ini keren sekali, saudara. Kenapa keren? Karena inilah pertama kali Injil sampai ke Eropa. Gara-gara Kisah Rasul 16 ketika Paulus kejepit malam hari, ngomong aja nggak punya duit, itulah ya, seperti kita sering nggak punya duit, mencari kehendak Tuhan, bukan berdoa untuk minta duit. Salah. Kalau kita lagi kejepit, lagi nggak punya uang, bukan berdoa berkati kami Tuhan supaya kami punya uang untuk beli mobil, untuk beli ini, enggak. Minta pimpinan Tuhan harus kemana. Kenapa begini? Bayangkan, kisah ini sangat luar biasa karena itu pertama kali Injil sampai ke Eropa. Kalau tidak ada malam dalam hidup Paulus, Eropa belum diinjili, bakal terlambat. Jadi jelas ya saudara, maka itu jangan kita kalau kepepet cari utangan, tidak, mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Kiranya firman ini menolong kita untuk hidup benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host untuk melanjutkan ini ya. Ya, makasih Koden. Sama-sama. Ya, Bapak. Silakan saudara, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saudara bisa tanya jawab untuk malam hari ini berkaitan dengan tema yang kita bahas malam hari ini mengenai hutang. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau tanya? Saudara bisa menggunakan fasilitas raise hand di situ kalau ada. Ada. Ya. Ya, kemudian sambil nunggu yang lain mungkin Ya. siapkan pertanyaan, saya mengawali dulu. Tadi kan kalau tidak salah Koden bilang kalau orang Kristen itu kalau orang Kristen itu berhutang berarti kan ada yang salah ya, gitu ya Koden? Tidak, enggak begitu. Kalau sampai kita enggak diberkati,
lalu banyak mengalami kesulitan dalam hidup. Nah, itu yang perlu dicari sebabnya. Karena janji di Mazmur 37 tadi kan jelas. Dari dulu aku muda sampai aku tua, orang benar dan anak cucunya nggak dibiarkan sampai minta-minta roti untuk makan. Bahkan bisa memberi pinjaman. Nah, jadi bukan soal hutangnya yang salah, tapi hidup susah terus ini loh. Kenapa? Maaf ya. Nah, itu yang harus diperiksa. Ada apa itu dalam hidupnya? Ya, jadi gimana, Ben? Ada kemungkinan kalau memang dia mengalami kesulitan, mungkin tidak selalu ya, atau mungkin sekali-sekali. Apakah itu memang digolongkan sebagai ujian atau gimana, Pak? Iya, kesulitan-kesulitan itu kan tidak harus diselesaikan dengan hutang. Ada ujian. Ini seperti Paulus tadi, dia kesulitan sampai malam, ya, tidak bisa buat apa-apa. Ya harus cari Tuhan. Maka itu saya katakan tadi, kalau sampai kita kesulitan, ada maksud Tuhan, jangan maksa. Tunggu Tuhan mau bicara apa kepada kita. Pokoknya begini intinya, bahwa kalau kita ngalamin kesulitan keuangan, tidak harus hutang. Cari kehendak Tuhan dulu. Bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Jelas ya? Ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Saya persilakan Ibu Febo untuk pertanyaannya. Dari Bapak Richard. Bagaimana dengan kredit bank? Ya. Apakah itu masuk dalam kategori kurang percaya Tuhan atau bagaimana? Ya. Silakan Bapak Daniel untuk menjawab. Kredit bank tergantung motivasi orang itu. Ya. Maaf kalau saya cerita, sampai hari ini saya di Nabire, karena begitu banyak yang perlu dikerjakan untuk asrama, sekolah, maka kami pakai bank, kredit bank sampai hari ini. Ya, nggak apa-apa, dan tetap terbayar, nggak ada masalah. Maka itu tidak berdosa, asal bukan untuk kepentingan sendiri, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Saya masih punya cicilan di Singkawang misalnya, karena kami bangun sekolah. Nah, daripada beli tanah lalu harus kumpulkan uang untuk bangun lagi, ada rumah seorang polisi yang dijual. Nah, itu bisa untuk sekolah karena halamannya juga luas. Nah, itu saya pakai uang bank. Saya nyicil sudah sekian tahun lamanya. Ya puji Tuhan. Jadi pakai kredit bank asal bukan untuk foya-foya, bukan untuk kepentingan sendiri. Puji Tuhan sampai hari ini saya belum pernah punya kredit di bank hanya untuk keperluan sendiri. Tidak. Untuk kami perlu Tuhan cukupi. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong. Itu dia. Jadi boleh. Lanjut. Ya, silakan. Bu Febo masih ada. Pertanyaan kedua dari Ibu Lili. Dulu Koko Ipar butuh bantuan modal bisnis. Kami sendiri juga pakai uang bank. Jadi kami pinjamin si Koko tapi dikenai bunga sebesar yang di-charge bank. Ada rasa bersalah dan malu sebetulnya. Tapi kan ibaratnya kami bantu dia minjem ke bank, bagaimana menurut Hati? Silakan Pak Daniel. Ya kalau sudah terjadi, ya lanjutkan saja. Ini kan sudah terjadi. Tapi kalau belum, lebih baik suruh pakai uang bank. Ya, apalagi untuk bisnis, kan bank juga ada perhitungannya. Apa istilahnya kalau untuk bisnis itu? Jadi kalau sudah terlanjur, kita nggak bisa ngomong. Ya teruskan saja. Itu ya. Oke, lanjut. Ada? Nomor 3. Bagaimana dengan pembangunan gereja yang dengan sistem utang dulu di toko bahan bangunan,
lalu jemaat menabung atau persembahan untuk bayar hutang. Ya, asal jemaatnya sepakat tidak apa-apa. Ya, asal jemaat sepakat. Tapi yang berapa kali terjadi, maafkan saya, hamba Tuhan gembalanya demi, maaf, supaya kelihatan keren, nggak dipandang sebelah mata oleh teman-teman yang lain. Maka tanpa persetujuan jemaat, berani utang bahan-bahan bangunan. Nah, jemaat ya keberatan, karena nggak dikonsultasikan, nggak dibicarakan bersama-sama. Nah, biasanya maaf ya, ini maaf, hamba-hamba Tuhan seperti ini kalau khotbah pasti nyindir-nyindir, terus pakai ayat-ayat Alkitab. Maaf, sedikit-sedikit ngancam lah kepada jemaat. Maaf, kenapa nggak memberi? Jemaatnya bingung. Bagaimana? Karena awalnya kami nggak diajak berunding, ya. Jadi harus berunding dulu. Kalau sepakat, begitu pula libatkan pemilik toko bahan bangunan. Bisa nggak menolong kami? Kalau kami itu bisa mengumpulkan uang sekian untuk sebulan. Bagaimana caranya? Jadi berunding. Itu nggak apa-apa. Oke, lanjut. Selanjutnya, apakah bermain saham untuk menambah pemasukan itu menyalahi aturan kerajaan surga? Mohon pencerahannya. Ya. Silakan, Khotbah. Oke, saham itu juga akan diatur oleh pemerintah. Asal motivasinya, ya, asal motivasinya. Ya, tapi harus hati-hati loh. Nggak gampang untuk main saham itu, nggak gampang. Ya, hati-hati untuk itu. Ya. Lanjut. Ini mungkin cuma pernyataan. Ya. Saya tidak berhutang. Kok cukup biaya sekolah anak-anak semua. Saya lanjut. Ini pertanyaannya. Tadi bilang apabila kita kesulitan keuangan, disuruh mencari kehendak Tuhan. Bagaimana caranya, Kodean? Nah. Misal, contoh, besok tidak ada uang sama sekali buat makan. Terus apa yang akan dilakukan orang tersebut? Silakan, Kodean. Ya, maka itu ada yang salah kalau sampai untuk besok aja nggak ada uang buat makan. Maaf ya, saya tidak menghakimi atau menuduh. Mungkin minggu-minggu sebelumnya ada pengeluaran yang salah. Sampai untuk besok nggak ada yang bisa dipakai untuk makan. Tapi kalau saya kepepet seperti itu, coba ya, apa yang bisa dibuat? Kayak tadi pagi, ya. Tiba-tiba saya ingat seseorang, ya. Saya tahu orang ini dalam kesulitan, tapi orang ini bisa buat makanan. Nah, terus saya tergerak untuk memberkati orang ini, dan saya juga ingin memberkati beberapa keluarga yang saya ingin bagi. Jadi caranya saya pesan dia, tolong kirimkan ke beberapa tempat ini. Dia senangnya luar biasa. Nah, saudara, jadi dengan hasil untung yang ada setelah saya pesan itu, keluarga ini bisa untuk survive berapa hari ini. Nah, kalau saudara juga untuk besok nggak ada, cobalah sebelum hari ini, yaitu kemarin-kemarinnya, saudara punya tenaga, pakai tenaga saudara. Misalnya bantu di rumah tetangga saja. Misalnya maaf ini ya maaf, untuk bersihkan halamannya, cabut rumput istilahnya, atau bersihkan sampahnya, atau apa saja. Lalu mereka tanya, loh kenapa begitu? Ya ini kami lagi nggak ada kerjaan. Pasti tetangga yang kenal kita akan menolong. Atau apa yang saudara bisa hasilkan dalam hidup, coba buat sesuatu sedikit apa. Kalau Tuhan melihat kita bisa ada usaha sekecil apapun, kerjakan itu. Bahkan maaf, dari beberapa orang yang saya ajari, maaf, carilah plastik-plastik di sekitar kita hidup, maaf. Itu kan juga laku. Nah, untuk apa kita malu kalau kita harus jadi pemulung?
Bu, cari ini, cari itu, cari pengepul di daerah saudara hidup. Nah, jadi Tuhan akan lebih menghargai. Maaf, saya harus katakan ini. Tuhan akan jauh lebih menghargai ketika Tuhan melihat kita ada usaha, walaupun dipandang rendah oleh orang-orang di sekitar kita. Enggak urusan. Mereka juga enggak ngasih makan kita kok. Nah, kalau saudara dan saya siap dipandang rendah oleh orang-orang di sekitar kita, mau ngerjakan yang paling rendah atau yang paling jorok sekalipun, Tuhan menghargai. Dan Dia pasti memberkati kita. Oke, lanjut. Selanjutnya, ada seorang ibu yang hutang berulang-ulang, tetapi tidak pernah bayar. Ternyata uang yang dipinjam untuk bayar hutang, untuk bayar hutang mingguan. Pertanyaannya, apa kita harus terus pinjami? Nah, Silakan. itu tadi tuh di kitab Ulangan. Jadi kalau kita mau meminjami, kita harus cek untuk apa. Kan dikatakan untuk keperluannya. Nah, maka itu saudara yang salah. Harusnya waktu ibu itu mau pinjam ditanya untuk apa. Kalau sudah jelas untuk bayar utang, jelas salah. Lah kapan dia bayar utang kepada saudara? Kalau utang yang dulu aja belum lunas. Nah, ajari dia supaya nggak begitu hidupnya. Nah, terus maaf, ajak suaminya terlibat. Ajak suaminya bicara juga. Kenapa, Pak, kok ibu sampai seperti ini? Lalu kalau perlu ajak anak-anaknya. Ada yang salah di rumah ini kalau seperti itu. Jadi jangan ditolong kalau motivasinya salah. Oke, lanjut. Bagaimana dengan ikut berinvestasi di koperasi simpan pinjam? Karena kita mengetahui bahwa koperasi tersebut memberi utang kepada anggotanya. Silakan, Koden. Ya, kalau itu resmi, ya tidak apa-apa. Ya, koperasinya loh ya, koperasinya. Nah, kalau saudara yang punya uang tidak sejahtera, masukkan uang di situ, ya nggak usah dimasukkan. Saudara minta hikmat Tuhan, berkat Tuhan ini harus dipakai untuk apa? Dalam memuliakan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan menjadi berkat. Jadi kalau saudara nggak sejahtera, masukkan di koperasi simpan pinjam, ya minta hikmat Tuhan. Gitu ya. Oke. Lanjut. Bagaimana orang tua mau hutang dari anak-anaknya untuk keperluan hobi atau tidak penting? Bolehkah anak-anaknya menolak? Silakan, Koden. Harus ditolak. Harus. Dan panggil hamba Tuhan atau orang yang dihormati oleh orang tua itu untuk menasihati. Sudah tua, mau apa lagi hidup ini? Ya, buatlah sesuatu yang baik. Nah, kalau perlu orang tua itu suruh nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Ajari lagu itu. Ya, maaf ya, itu orang tua nggak tahu diri betul-betul. Hanya untuk hobinya, anak-anaknya dipaksa. Nah, jadi anak-anak harus sepakat, tidak. Nah, berunding dengan semua saudara, libatkan papa mama berdua. Saya nggak tahu ini, yang punya hobi ini mamanya atau papanya. Jadi libatkan papa mama, ajak bicara baik-baik. Oke, selanjutnya. Kalau tukar barang boleh atau tidak? Dan yang menukarkan kasih bunga untuk keperluan bisnis. Nah, ini harus dilihat dari bisnisnya. Apakah saling membutuhkan atau tidak? Itu. Ya, jadi begini. Kalau sampai motivasinya itu, kan dari awal tadi sudah bilang, meminjami itu untuk menolong sesama, bukan untuk bisnis dengan adanya bunga. Nah, kalau saudara mau tukar barang ya tergantung dengan tokonya. Karena harus pakai istilah alam, simbiose mutualistis, saling menguntungkan.
bukan saling satu untung satu rugi. Tidak. Maaf saya kurang begitu jelas tentang hal itu tadi. Oke, lanjut. Bagaimana waktu berhutang lagi kondisi baik dan lancar, tapi setelah COVID-19 tidak bisa bayar hutang lagi? Silakan Pak. Ya, pemerintah juga memberikan apa itu jalan keluar kok untuk kredit bank di masa COVID-19 ini. Nah, tolong saudara datangi yang punya uang, jujur, terbuka. Begini keadaannya sekarang ini, aduh kami juga berat. Pasti mereka juga akan ngerti. Tapi lagi sekali saya katakan jangan memanfaatkan COVID-19 untuk menghindari bayar utang. Itu salah besar. Jadi berunding dengan yang punya uang. Begini keadaan bisnis kami. Buka semua pembukuan, nggak apa-apa. Supaya saling tahu. Ya, ini keadaannya memang. Ada lagi? Apakah diperbolehkan organisasi gereja membuka koperasi simpan pinjam? Silakan. Ya, boleh saja kalau disepakati bersama. Ya, boleh saja. Asal resmi, pakai badan hukum. Nggak boleh pribadi saja. Tidak boleh, ya, harus resmi. Maaf, ini, bentar, kok baterai saya low ini. Maaf, bentar. Jadi boleh asal resmi, ya. Maaf. Ya. Jadi gereja boleh buka koperasi simpan pinjam ya. Satu kesepakatan dengan jemaat dan itu harus resmi. Ya. Dan tergantung motivasinya. Oke, lanjut. Apakah diperkenankan berhutang untuk pembiayaan anak sekolah? Silakan Koden. Ya, di bank ada kredit untuk biaya kuliah itu ada. Tapi harus diukur kemampuannya. Ya, bisa bayar atau tidak. Nah, ada beberapa orang tua yang salah motivasi. Memaksa anaknya untuk kuliah di universitas yang mahal. Nah, tolong perhatikan, yang menentukan masa depan anak kita bukan dia kuliah di universitas apa, tidak. Yang menentukan anak kita berhasil, semangat belajarnya tinggi tidak, motivasi hatinya tinggi atau tidak, untuk mencapai cita-cita yang destiny yang Tuhan berikan. Jadi kalau sampai pinjam, tapi tujuannya untuk gengsi, nah itu Tuhan yang tidak mau. Oke? Ada lagi? Selanjutnya, lebih baik mana? Berhutang kepada orang atau minta bantuan kepada saudara seiman? Bila mana kalau kita tidak mendapat bantuan dari saudara seiman yang lebih mampu dari kita? Nah, tadi saya sudah katakan, kan ada 3 kelompok orang kalau kita bicara masalah utang. Ya, kelompok pertama orang pelit. Kelompok kedua adalah kita yang punya hati Yesus ingin membantu. Kelompok ketiga yang suka memanfaatkan atau jadi benalu. Nah, maaf ini. Kalau saudara memaksa orang harus meminjami, karena saudara pakai prinsip kan dia kaya, dia mampu. Maaf, itu motivasi yang salah. Nah, berarti orang seperti itu akan datangin orang-orang kaya dengan cara yaitu hak kalian. Ingat ada berapa kasus ya, Gojek, GoFood, ini saya baca di berita. Wah, ternyata manfaatkan
nipu orang, lalu berkata, ya kan ibu itu orang kaya, bapak orang kaya, ya udah ikhlaskan saja. Loh kok enak? Jadi maaf, jawaban saya bukan boleh atau tidak, jawaban saya adalah motivasi saudara harus diperiksa. Apalagi kalau sampai minjam tapi nasihati orang yang mau dipinjami, wah itu keren sekali. Maaf ya. Oke, yang lain? Apakah konsep seperti arisan diperbolehkan? Boleh, tidak apa-apa, asal jujur semuanya dan diperiksa. Ya, anggotanya ini ada yang jahat nggak? Karena ada beberapa kejadian orang arisan terus minta duluan tapi bayar bunga kepada yang berikutnya terus lari setelah itu. Nah, jadi kembali kepada motivasi. Ya, cek anggota yang mau ikut arisan itu harus dicek motivasinya bagaimana. Oke? Ada lagi? Ini saya tidak tahu ini pernyataan atau pernyataan, bunyinya begini. Relaksasi hutang, dispensasi waktu, buka koperasi di bawah gereja. Hanya seperti itu. Oh, ya mungkin cuma cerita saja. Ya pokoknya gereja sudahlah. Jangan urusan dengan duit. Gereja tetap urusannya dengan pelayanan. Termasuk, maaf saya harus tegur, gereja-gereja kaya yang mendepositukan uang diakonia itu jahat. Gereja jangan mendepositukan uang persembahan, uang perpuluhan, uang diakonia, jangan. Bagikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Oke, lanjut. Bagaimana sikap kita bila ada peminjam yang awalnya baik, begitu waktu harus bayar, kewajiban pura-pura lupa. Ini bukan untuk kepentingan bisnis. Terima kasih. Iya, nah jadi maaf, salah yang memberi pinjam. Kan tadi kita sudah baca, ya nanti saudara mungkin tidak mengikuti, ya minta rekamannya dari awal. Kita sudah belajar memberi pinjaman dan yang meminjami, yang minjam harus tahu motivasinya untuk apa. Nah, kalau sampai orang itu bukan untuk bisnis, berarti untuk keinginannya, jelas itu salah. Maka itu jangan kita pakai sistem seperti itu, lebih baik ditolak langsung. Ya, jadi sudah terlanjur karena orang itu sudah pinjam. Jadi nanti saudara harus meminta hikmat Tuhan. Ya, tadi ayat-ayat di bagian pertama kita sudah belajar soal itu. Ya, lanjut. Saya ada teman punya hutang kepada teman bisnis, tapi dia tidak mau bayar dan akhirnya dia bunuh diri lompat dari apartemennya. Bagaimana dengan hal seperti ini? Silakan Pak. Ya, sudah meninggal, bunuh diri. Kita nggak bisa ngurusin sudah meninggal. Maka itu sebelum kita memberi pinjaman, kita harus bantu orang itu. Bukan bantu uang, tapi bantu ngecek. Mampu nggak dia untuk bayar. Nah, untuk bisnis kita juga harus membantu. Untuk melihat pemasarannya bagaimana. Kira-kira untungnya berapa. Harus begitu. Ya kalau sudah bunuh diri kita nggak bisa bicara apa-apa. Sudah meninggal ke orangnya. Maka itu semua diawali ketika orang itu mau pinjam. Ini kalau kita meminjami, kita harus cek, tanya betul-betul untuk apa kamu pinjam. Nah, kepada saudara yang mau berutang juga ngecek kemampuannya seberapa. Jangan melewati kemampuan kita. Itu jahat di mata Tuhan. Ada lagi? Kalau orang hutang sama kita dan sampai sekarang sudah beberapa tahun belum dikembalikan, ini ada beberapa orang dan ini bukan sedikit. Bagaimana ini? Padahal kita juga lagi butuh. Karena ditagih responnya sangat tidak bersahabat sekali dan menghindar terus. Ya. Oke, tolong kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang intinya sama.
Jadi semua dimulai dari awal waktu orang itu berhutang. Untuk apa? Ya, nggak akan ada kasus-kasus seperti ini kalau dari awal sudah jelas. Yang kedua, harus pakai hitam di atas putih. Nggak apa-apa. Ya, harus pakai hitam di atas putih walaupun sesama saudara. Nggak boleh seenaknya seperti itu. Nah, yang ketiga, sarankan ke bank saja supaya nggak berisiko. Begitu. Jadi prinsipnya kita memberi utang itu menolong, bukan untuk bisnis lagi sekali. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan saudara yang sudah punya masalah harus dimulai lagi dari awal. Ini bagi yang belum punya masalah. Yang sudah punya masalah saya tidak tahu. Pertama kali awalnya janjiannya seperti apa. Ya, maka itu paling gampang. Kalau sampai mau bisnis urusan dengan bank. Kalau kita mau memberi utang karena kita mau menolong. Udah, bukan untuk yang lain-lain. Ya. Maaf yang di Facebook saya nggak bisa jawab karena di Zoom ini juga banyak. Ya. Nanti boleh japri aja ke saya yang di Facebook. Oke, ada lagi Bu Febe? Ini pertanyaan terakhir di chat. Oh, masih dua. Dalam Lukas 16 ayat 20 tentang Lazarus pengemis. Seorang anak Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan tidak menolong Lazarus sampai mati. Tapi dia berkenan pada Tuhan. Bagaimana konsep relasi Lazarus dengan Tuhan sampai dia mati? Silakan Badan. Ya, jadi ini kan cuma perumpamaan. Ya, jadi bukan soal hidup di dunia ini kok Lazarus itu dekat dengan Tuhan sampai miskin, sampai mati kelaparan. Bukan soal itu. Ya, tentang Lazarus dan orang kaya. Justru yang Tuhan maksudkan itu di kisah Lazarus itu tentang orang kayanya, bukan tentang Lazarusnya. Nah, maka itu hati-hati yang kaya. Jadi ini cuma perumpamaan. Ya. Oke, ada lagi? Kalau orang punya hutang dan tidak mau bayar sampai mati, apakah orang itu masuk surga atau tidak? Ya, jawaban masuk surga atau tidak, kita pun yang gak pernah berhutang belum tentu juga masuk surga. Karena 2 Korintus 5 ayat 10, semua kita akan menghadap pengadilan Kristus di hari akhir hidup kita. Di situ akan ketahuan. Jadi bukan cuma masalah yang punya utang, pendeta pun kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 10 belum tentu masuk surga. Karena semua akan dilihat pada akhirnya. Begitu pula kitab Yakobus mengatakan bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir yang menentukan hidup kita. Jadi untuk kalau ada orang utang, sampai dia mati belum lunas utangnya, masuk surga atau tidak, bukan urusan kita. Masuk surga itu urusan Tuhan dengan kita masing-masing. Ya, sudahlah, lebih baik tidak usah kita terlibat dengan bisnis utang. Kalau mau memberi utang itu untuk menolong. Jelas ya? Oke. Ini ada yang tanya anak saya di Facebook. Oh, kenapa? Masih ada pertanyaan kode. Oke. Rencana membangun gedung gereja, apakah dengan janji iman itu dapat dibenarkan? Apakah janji iman itu sebenarnya? Silakan Badan. Ya, di Alkitab nggak ada istilah janji iman, nggak ada. Itu sebetulnya istilah gereja di Amerika dibawa ke Indonesia. Jadi nggak perlu janji iman. Kalau pendeta-pendeta ingin bangun gereja, ajak jemaat berunding mampunya seberapa. Nah, sesuaikan dengan kemampuan jemaat. Jangan memaksa jemaat. Nah, janji iman itu kan membebani jemaat. Akhirnya ada jemaat yang tertuduh karena takut salah.
Nah, jemaat yang sudah terlanjur punya janji iman kepada gereja tapi nggak bisa bayar, jangan merasa berdosa. Sebab saudara nggak janji kepada Tuhan, saudara janji kepada pendeta saudara. Jadi nggak salah. Tapi sebelum kasus itu semua terjadi, tolong ya rekan-rekan saya pendeta yang mau bangun gereja, ajak jemaat berunding. Begitu saja. Kalau mampu ya jalankan. Kalau enggak usah memaksa. Pakailah yang ada saja. Udah? Nah, sepakat ya anak saya Wesley. Oh, ada lagi? Ya, masih ada beberapa kok, Dan. Iya, ayo cepat. Ya. Apa peran kita sebagai anak Tuhan melihat fenomena seperti itu, dalam kurung bunuh diri karena kesulitan keuangan, agar kasus ini tidak terjadi lagi di sekitar kita? Kita tidak inginkan orang datang kepada kita terus, kita tidak mau bantu, kemudian besoknya orang itu bunuh diri, kita pasti merasa bersalah. Ya. Bagaimana? Aduh, ya pertanyaannya sama lagi. Saudara, kalau kita tahu ada orang susah di sekitar kita, ya kita datangi. Bukan dibantu. Tapi lihat dulu ini di mana lubang kesalahannya di mana. Kok sampai hidup bisa kekurangan seperti itu. Jadi supaya nggak terlambat sampai orang itu mati bunuh diri karena kesulitan keuangan, maka itu kita yang dekat-dekat mereka, orang-orang susah. Ayo, berapa waktu yang lalu yang kita belajar, buka mata melihat orang susah, buka telinga mendengar tangisan orang susah, buka mulut untuk menasihati, buka hati untuk punya belas kasihan, buka dompet untuk berbagi, buka rumah kita untuk menampung, menolong. Terserah mau berapa lama. Jadi supaya kita nggak salah sampai ada orang mati bunuh diri karena kekurangan, ya kita yang tahu. Ayo kita tolong. Bukan berarti nolong minjami terus, memberi terus, tidak. Carikan sebabnya apa sampai dia atau mereka kekurangan. Ada lagi? Kami kan toko grosir, banyak pelanggan yang pedagang kecil minyak pulaan. Kadang maksa, dan kalau kami nggak kasih dianggap tidak baik. Jadi ada sebagian yang kami kasih hutang, beberapa gagal. Bagaimana dengan ayat yang bilang jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu? Kalau semua yang minta hutang dikasih, bisa bangkrut loh. Kalau bisnis silakan. Ya sudah, kalau memang tahu itu bisa bangkrut, ya nggak usah nolong, nggak apa-apa. Iya. Kalau mau dimarah ya silakan, kamu cari toko lain saja, kan gampang. Iya toh, jadi nggak usah memaksa. Ya, toko grosir, kenali orang itu baik-baik. Kan biasanya sesama toko grosir itu kan saling kenal. Di daerah saudara itu pasti saling memberitahu. Toko kecil ini loh yang suka utang nggak bayar, ya udah surat kasih tanda. Kalau orang itu ke situ, oh ini niatnya nggak bayar lagi. Ada orang-orang yang memanfaatkan. Maka itu saya ulangi lagi dari depan tadi. Ya, kalau kita belajar soal utang pasti ada 3 kelompok orang. 1 yang pelit. 2 kita yang punya hati untuk mau memberi pinjaman. Tapi harus diperiksa, cek untuk apa. Nah, yang ketiga ini pasti ada orang-orang yang suka memanfaatkan. Ya, jadi kita tahulah perbedaan-perbedaannya itu. Nah, jadi kalau sudah tahu orang yang begitu nggak usah. Nah, kalau sudah toko grosir, ya nggak usah memberi pinjaman, lebih baik bayar cash saja. Kalau nggak mau cari toko lain, banyak kok toko lain yang mereka masih bisa pinjam. Oke? Udah Ibu Feba? Habis pertanyaan, saya serahkan. Ya. Jadi begini, oh ini ada, saudara, akhirnya kita memakai ayat 1 Timotius 6 ayat 8, ya, supaya hidup ini untuk keperluan pribadi loh ya. Sampai hari ini saya hidup memakai ayat 1 Timotius 6 ayat 8.
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Maka itu secara pribadi ya, selama saya hidup, puji Tuhan, saya nggak pernah berutang selama saya hidup. Justru saya memberikan hutang. Nah, tapi untuk pekerjaan Tuhan itu saya cerita, saya pakai bank dan saya bayar. Tuhan mencukupi. Itu. Jadi, ayolah semua kita belajar hidup cukup, asal nggak kelaparan, nggak telanjang, ya sudah. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa bukan? Tuhan baik. Bagaimana host? Oh ya, ini minggu depan ya? Kita sudah selesai ini, Koden. Iya, minggu depan ya? Iya. Ya, judulnya menarik. Siapa yang ada di hatiku? Aku, Mamon, atau Tuhan? Ya, di link yang sama untuk Selasa depan. Baik, puji Tuhan. Seru sekali. Oke, silakan. Ya, kita akan tutup dalam doa ya. Ya. Ini minta dari siapa ini Pak? Siapa ini yang tulisannya Rinis suami KFM Nabire ini? Oh, anak saya dari Nabire. Evan, kamu berdoa. Ya. Oh, gitu ya. Saya doa aja ya langsung ya, Koden ya. Ya, silakan. Mari kita doa. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih buat pertemuan malam hari ini yang luar biasa. Kami banyak membahas soal hutang. Biarlah apa yang kami terima hari ini lewat firman Tuhan membuka wawasan kami, pengertian kami, dan apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, sikap-sikap apa yang harus kami ambil, keputusan-keputusan yang apa yang harus kami ambil berkenaan dengan hatimu ya Tuhan, sehingga kami tidak salah, kami tidak keliru dalam melakukan segala sesuatu berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan keuangan. Berkati hambamu yang sudah melayani hari ini, pakai lebih hari lebih luar biasa, dan juga kami yang sudah mendengar, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami akan Tuhan berjumpa di waktu-waktu yang akan datang, biarlah juga kami makin belajar mengenal Engkau dengan lebih luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Koden. Ya, puji Tuhan. Ya, yang di Facebook maaf, jawaban saya nggak bisa jawab sama sekali karena yang di Zoom ini banyak sekali yang tanya. Oke, sampai ketemu yang di Zoom. Tuhan berkati. Ya, jadi yang Facebook Japri aja ya. Tuhan memberkati. Saya harus masuk ke talk show di radio saat ini. Haleluya.